Halo guys semuanya, kenalkan nama saya Andi Sotarigan dari kelas 12 IPA 6. Hari ini saya akan menjelaskan sebuah teks cerita sejarah saya yang berjudul Saudara Singkara. Yang guru pembina saya adalah Bu Haji Nuriyah. Teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah merupakan sebuah teks yang berupa kisah imajinatif yang ditulis dengan tokoh atau latar sejarah yang memang benar-benar terjadi secara faktual. Misalnya ada teks cerita sejarah Danau Toba, teks cerita sejarah Danau Kerinci, dan lain-lain. Pada hari ini saya akan menjelaskan teks cerita sejarah saya yang berjudul Danau Kerinci. Suatu kampung di daerah Sumatera Barat, hiduplah sebuah keluarga Pak Boyong. Dia tinggal di sebuah gubuk pinggir laut bersama istrinya dan seorang anak. Anaknya yang masih kecil dan bernama Indra. Sehari-harinya Pak Boyong bersama istrinya mengumpulkan hasil-hasil hutan dan menangkap ikan. Indra sering membantu kedua orang tuanya ke hutan maupun ke laut. Hal ini membuat bangga kedua orang tuanya, namun ada hal yang membuatnya mereka risau. Karena sekali makan Indra dapat menghabiskan setengah bakul nasi dengan lauk beberapa piring. Suatu ketika musim paceklik datangnya, keluarga Pak Boyong harus berhemat. Jika tidak ada nasi, mereka makan ubi atau yang lain. Kesulitan ini mendapatkan makanan membuat mereka hampir berputus asa. Sang ayah menyarankan agar Indra mencari makanannya ke hutan atau ke laut. Indra mengeluh kepada ayahnya bahwa dia sangat lapar. "Ayah, aku sangat lapar," keluh Indra. "Kalau lapar, carilah makanan ke hutan atau ke laut," seru sang ayah. "Kamu memang masih anak-anak, tapi makan masih banyak." Sang ibu pun membujuk agar Indra berangkat ke Bukit Junjung Siri untuk mencari hasil hutan di bukit. Indra pun nurut. Sebelum berangkat, ia memberi makan piaraannya yang bernama Taduang. Taduang adalah seekor ayam yang pandai. Setiap Indra pulang, Taduang selalu berkokok menyambut kedatangan tuannya. Menjelang siang, Indra pulang tanpa membawa hasil. Setelah beristirahat, ia pergi ke laut untuk mencari ikan. Tak lama setelah itu, sang ibu juga berangkat ke sebuah tanjung agak jauh dari tempat dia mencari ikan. Sore hari, sang ibu pulang membawa banyak kerang. Kemudian, kerang itu diolah menjadi makanan. Sang ayah berkata, "Wah, harum sekali aromanya," puji sang ayah. "Bu, apakah kerang ini cukup untuk kita makan bertiga? Indra kan makannya banyak." "Apa yang kita harus lakukan, Pak?" tanya sang ibu. "Bagaimana kalau kita makannya diam-diam aja?" saran sang ayah kepada ibunya. Mengangguk, ibu pun mengangguk. Lalu keduanya menyantap kerang itu dengan lahapnya. Menjelang malam, Indra pun pulang. Indra sangat kelaparan. Begitu ia masuk menuju ke dapur, betapa terkejutnya ketika ia melihat kedua orang tuanya kenyang dan tertidur puas di ruang dapur yang dikelilingi makanan dan kulit kerang. Alangkah sedihnya hati Indra menyaksikan sebuah itu. Karena itu, ia pun berjalan keluar gubuknya sambil menangis. Melihat kesedihan Indra, Taduang pun berkokok berkali-kali, lalu mengepak-ngepakkan sayapnya. Beberapa saat kemudian, Taduang terbang ke udara. Indra segera berpegangan pada kaki Taduang. Saat tubuh Indra terangkat, batu tempat Indra duduk ikut pun terangkat dan membesar. Kemudian batu itu meleset dan menghantam salah satu bukit di sekitar laut. Hantaman itu membentuk lubang memanjang dengan cepat, dan air laut mengisi lubang itu sehingga membentuk aliran sungai. Konon itulah menjadi asal mulanya sungai Batang Ombli. Semakin lama, semakin air laut semakin menyusut dan berubah menjadi Danau Singkara. Sekian dari presentasi cerita sejarah saya. Maaf kalau misalnya ada kata-kata salah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih semuanya. Selamat pagi.